Selamat siang Bapak dosen. Hari ini saya akan mengerjakan tugas praktik 3 VJS, di mana diminta yaitu mahasiswa menerapkan sistem organization kode JavaScript framework VJS dengan memanfaatkan konsep kode komponen dan kode template. 2. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data. 3. Mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian. 4. Mahasiswa mampu menerapkan data binding. 5. Mahasiswa mampu menerapkan fungsi wajar yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. 6. Mahasiswa mampu menerapkan pengelolaan data array melalui directive P4, baik untuk zero base, number index, maupun name base index. 7. Mahasiswa mampu menerapkan formatting data text menggunakan konsep filter. 8. Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan custom element, component, and property template. Berikut kode yang sudah saya tulis. Pertama-tama saya akan menjelaskan struktur dari kode yang saya buat, yaitu untuk indeks HTML berisi sebagai halaman utama. Folder asset yang berisi CSS dan image berfungsi sebagai tampilan. Folder data yang berisi data dummy, yaitu data bahan ajar JSON. Folder JS yang berisi style.js, templates, dan juga service. Komponen utama yang saya gunakan adalah BA stock table, do tracking, order form, status page, dan app modal. Pada file app.js, file diinisialisasi dengan new file app. Data awal seperti stock, update, pengiriman, dan tracking diambil melalui service Sita API, fetch data. Dari file JSON juga pada bagian ini saya juga membuat filter untuk format mata uang rupiah, satuan buah, dan tanggal panjang. Sekarang kita akan coba masuk ke halaman. Nah, pada halaman stock manager menampilkan di halaman ini menampilkan yaitu data kode, judul, kategori, UT daerah, lokasi, rak, harga, jumlah stok, dan safety stok, dan juga status data. Data yang saya tampilkan menggunakan V4, sedangkan harga, jumlah stok diformat menggunakan filter. Status stok menggunakan komponen status page dengan kondisi aman, nipis, ataupun kosong. Pada kolom halaman status, saya menggunakan event mouse over untuk menampilkan catatan HTML. Catatan ini ditampilkan memakai v.html sehingga teks seperti m, strong, and u dari data JSON dapat ditampil sesuai format. Pada halaman stock, terdapat filter berdasarkan UT daerah, kategori, mode reorder, dan stok kosong. Filter kategori dibuat dependent, jadi pilihan kategori akan muncul setelah pengguna memilih UT daerah. Contoh seperti ini. Nah, data yang ditampil proses menggunakan computed property atau filtered items sehingga logika filter dan sort lebih rapi. Tidak perlu dihitung manual di template. Untuk sort dapat dilakukan berdasarkan judul, stok, atau harga, lalu tombol reset. Digunakan untuk mengendalikan semua filter ke kondisi awal. Aplikasi memiliki form untuk menambah dan memperbarui stok bahan ajar, form memakai free model untuk two-way data binding. Validasi sederhana digunakan agar field penting tidak kosong, harga tidak nol, dan stok tidak bernilai minus. Contoh akan saya buat.
Maka akan tampil seperti ini. Pengguna juga dapat menggunakan tombol enter saat berada di form untuk menyimpan data. Untuk delete, saya menggunakan tombol hapus yang memunculkan modal konfirmasi terlebih dahulu melalui komponen add modal. Nah, sekarang kita akan masuk ke halaman tracking DO. Halaman tracking DO digunakan untuk mencari pengiriman berdasarkan nomor DO ataupun NIM. Pengguna dapat mengetik kata kunci lalu menekan enter untuk mencari. Contoh seperti ini. Nah, untuk data trackingnya sendiri ditampilkan dalam bentuk kartu agar lebih mudah dibaca. Di setiap kartu terdapat informasi NIM, nama, ekspedisi, tanggal kirim, paket, dan total harganya. Serta juga ada proses perjalanan. Jika ingin menghapus pencarian, tinggal dipencet reset, maka akan kembali seperti semula. Saya juga menambahkan itu form tambah DO, di mana kita bisa menginput NIM, nama, ekspedisi, paket banyak ajar, tanggal kirim, dan total harga. Contoh kemasan seperti ini. Ekspedisi ada dua. Nah, kita coba ya. Nah, ini nomor DO barunya. Form tambah DO dibuat dengan menggunakan order form. Nomor DO di-generate otomatis berdasarkan tahun berjalan dan sequence nomor 3 digit, misalnya seperti ini, yaitu otomatis ter-generate, yaitu DO 2026 strip 001. Pengguna mengisi NIM, nama dan nama, ekspedisi paket, bahan ajar dan tanggal. Setelah paket dipilih, detail isi paket yang tadi seperti saya generate tadi akan muncul seperti ini. Dan untuk total harga diambil otomatis dari data paket. Pada bagian ini saya menggunakan watcher untuk memantau perubahan paket dan ekspedisi. Saat paket berubah, total harga ikut berubah otomatis. Untuk pada setiap DO, pengguna dapat menambahkan progres perjalanan, waktu progres diambil otomatis. Contoh seperti ini. Nah, untuk keterangan kita isi sendiri. Nah, progresnya saya tambahkan dengan menggunakan tombol enter. Aplikasi yang saya buat menggunakan beberapa watcher. Contohnya watcher pada tab. Nah, contohnya pada filter total reorder, stok yang perlu diorder, stok kosong saja, paket ekspedisi, dan pencarian.
Watcher digunakan untuk merespon perubahan data tertentu untuk memberikan efek langsung pada tampilan atau pesan sistem. Kesimpulan dari saya, aplikasi yang saya kerjakan sudah menggunakan komponen dan sudah menggunakan struktur Dev Web Component. Dan juga template data binding, directive conditional rendering, list rendering, filter computed property, methods, watcher, validasi input, event mouse, dan event keyboard. Dengan struktur seperti ini, aplikasi menjadi lebih rapi, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan tugas praktik VJS. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman. Selamat siang.